Shalom, selamat pagi buat semuanya, teman-teman. Boleh untuk dibuka ya, untuk linknya. Sebenarnya saya Nyampe ya, jam berapa? baru nyampe. Dari tadi. Oh, kemarin malam. Oh. Sini semua. Oh iya, hari ini ya yuk kita senamnya ya. Hari ini apa besok sih senamnya? Hari ini Oh, tanggal 5. oh iya, iya. Sepatu dan ngeremes. Dirimu ada satu, dua. Ini aku gantiin dosen. Pak siapa penuh hadiah? Bu Silvi Oh, Bu Sylvie. nggak bisa hadir. Mm-mm. Tadi mau ngeprint mas kan Jan ada tahu tadi lebih awal. Hmm.
selamat pagi. Saudara Dion, suara Ibu terdengar jelas. Terdengar jelaskah suara Ibu? Bentar saya pakai headset dulu ya. Cek, suara Ibu terdengar jelas kah? Halo. Ya, shalom, selamat pagi. Suara Ibu sudah terdengar sekarang? Sudah, Bu. Selamat pagi juga, Bu. Halo. Iya, oke. Mohon maaf ini saya tidak menggunakan headset ya karena tadi saya lupa bawa. Oke, untuk Saudara Dion ini regular Iya, Bu, ya. regular C ya? Ini reguler C, Bu. Sabtu. Iya. Oke, Anda sudah mengerjakan forum CS. diskusi belum? Forum diskusi yang pertemuan pertama. Sudah, Bu. Pertemuan pertama kan udah saya kerjain di Mentari. Sudah ya? Oke. Jadi nanti Iya, iya, untuk betul. minggu depan kita tidak ada jibrit ya. Jadi Vicon ini hanya Oh, pertemuan iya, Bu. satu, pertemuan 7 dan pertemuan 14. Oh, iya, Bu, ya. Ya. Jadi untuk soal Iya, Bu, ya. yang saya buat kan ada dua soal nih kemarin pertemuan satunya. Di replaynya dua kali ya. Mm-mm. Iya, Bu, ya. Sudah ya? Oke. Sudah, Bu, sudah. Terus materinya yang kemarin saya share ke grup sudah di-download belum? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Iya, baik. Teman-teman, Dion di kelas ada berapa orang yang Kristen atau Katolik? Gimana, Bu? Yang di kelas, di dalam kelas, ada berapa orang non-Muslim? Saya masih belum masuk di Oh, belum ya? grup kelasnya, Bu. Belum Iya, masuk Bu. grup WA grup juga ya? Belum, Bu. Oh, ya udah baik. Nanti sampaikan kalau yang ada di kelasnya Kristen, itu kan Heeh, ada saya sama Bu Erni sama Pak heeh. Yeskel. Jadi nanti disesuaikan di Mentari. Kalau nama dosennya saya berarti sama saya. Kalau namanya Bu Erni berarti sama Bu Erni. Jadi Oh, disesuaikan saja ya. Jangan sampai salah iya, grup Bu. ya. Iya, Bu, ya. Ya, oke, terus untuk kegiatan nanti pasca bulan April kita akan adakan di kampus Victor itu di minggu kedua ya. Heeh. Oke, Minggu kedua ya, Bu? iya. Nanti infonya ada di WA Group ya. Iya, Bu, ya. Oke, untuk tugasnya sekarang Dion buat satu ayat firman Tuhan di dalam Alkitab dan dibuatkan makna dari ayat tersebut. Saya kasih waktu 15 menit ya. Nanti saya akan panggil Dion kembali. Oke? Sekarang ya, Bu? Iya. Tapi mengganggu kerjaan nggak? Lagi kerja di mana nih? Ngajar juga? Enggak, Bu. Enggak, Bu, enggak. Oh, itu nggak kerja? Enggak lagi kerja. Lagi PLP sih, tapi masih belum ada lesnya. Oh, di tempat les. Di daerah mana? Iya. Pamulang, Bu. Pamulang Oh, Pusat. Pamulang oh, Pusat. Hmm. oke. Nanti kalau memang sudah mulai bekerja, kasih tahu ya, supaya nanti nggak apa-apa, boleh izin untuk keluar ya. Oh iya, baik, Bu. Baik, baik. Siap, Oke, Bu. terima kasih.
Iya, terima kasih Bu. Untuk ayat hafalannya satu ayat aja ya Bu ya. Iya, Halo. sebentar ya Kak. Stella, Stella. Hah? Kan kalau Stella rasa jeruk bau apa? Oh, terima kasih Pak. Terima kasih. Pembantaian atau Kebaikan karena bulan Ramadan. Iya, nggak ada nada menekan, datar aja? datar, tapi dalam. Siapa Bu? Prof Dewi, Prof rektornya kampus itu kan. Terus Prof Sidik, Bapak. Saya Pak Juju sama Pak Koko. Oh, boleh coba itu. Enak. Cuma satu dua yang saya dicecer Prof Sidik. Iya. Bahkan saya bilang pelan tapi dalam beliau. Hitungan pasti. Ampun deh. Udah coret-coretan saya dulu. Terus nih coba saya pengen lihat bagaimana kamu tahu lajur-lajurnya gini gitu. Iya Pak. Jadi ya. Terus suruh coba saya pengen hitung lagi, saya minta filenya. Baik, Prof, saya bilang aja. Tapi yang lainnya nggak ini. Memang diajarin saya Bu. Diajarin ini tuh yang benar. Saya awalnya saya pakai lister. Mm-mm. Hasil negatif. Iya, iya. Mm-mm. Dibangun. Mm-mm. Saya bilang pertanyaannya begitu. Di sini boleh nggak negatif? Mm-mm. Nggak bisa, Nggak boleh. nggak boleh. Dan harus berpengaruh. Iya, semuanya berpengaruh. Tidak. Jadi saya waktu itu oh ngomong ini coba deh misalnya ini lempar Iya. langsung sudah kirim bagannya kayak begini udah tinggal itu Itu siapa? iya Kalau siapa? tak itu gitu bagannya kayak begini tinggal itu angkat sedikit itu dia cuma minta kuesionernya doang Iya. terus gitu yang pakai CBSM ini Mm-mm. sebab CBSM bisa mengerjakan Israel Israel. Oh, beliau punya aplikasinya. ini nggak ada bu saya nggak ada bu Bang dulu. saya beli di Tokped. Iya, saya minta linknya Pak. Iya, Minta linknya, udah saya balik. ini entar saya tuh nyuruh si temen yang apa menginstal Mm-mm. saya pakai itu Berapa apa harganya? ya Allah gue cuma 18.000 kan Murah banget. oke Tapi kan cuma sekali doang pakai dia memang. ditanam Oh, bisa ditanam? pernah nih Oh, permanen. Bisa dong kopi. ya kalau ibu mau kopi saya nggak tahu ini caranya gimana Karena pakai flash disk. sebab kan dikirimnya pakai email kok Iya, ke email. saya tuh waktu itu pakai emailnya dia bukan Oh. itu bu saya sebab kan dia yang ini kan Mm-mm. dia yang beli kan bukan saya yang beli Iya. terus saya tanya deh linknya apa Boleh dong Pak. saya nggak pakai Israel iya, saya sama Prof Sidik diminta dia yang ngitung kan benar atau enggak, karena emang ada satu variabel yang tidak berpengaruh soalnya di digitalnya di X1 nya dia nggak terima. Dia bilang contoh kan misalnya waktu SKP kan akhirnya saya diem promotor kenal aja yang ribut bu diskusi. Saya lucunya gini Pak, udah diskusi gini langsung pengumuman, kan biasanya langsung diskusi dulu antar mereka ya, ini nggak langsung pengumuman, ya baik nanti silakan lanjutkan ketutup. Saya bingung, emang begitu kagak ada diskusi ini. saya juga begitu Mm-mm. karena kita dikejar waktu Malah dibilang gini, ya kalau bisa di minggu kedua aku yang tertutup jeger, saya bilang mah gimana ini. Terus Prof Dewi juga baik banget lagi. Ya kalau
tunggu perbaikan sebelumnya, kapan sidang tertutupnya ini? Ngebelain maksudnya, nggak apa-apa. Kalau salah itu wajar manusia. Tapi kayaknya mereka pada segan terus sama Prof. Sidik ya. Segan, pada segan. Saya bu lagi pimpinan ibu mungkin saya dikasih kertas belum baca sama promosi kamu baca jadi kamu ngomong dia ibu mau tahu tulisannya Apa tuh? ini oh enggak pak Mm-mm. Mm-mm. serius serius ah ceritanya oh apa ngomong begitu mah Kan kita ah seremnya kan tadi itu makanya saya kok bisa sih jangan ketemu tapi kemarin saya dibela sama Prof. Jaja banget tuh. Siapa dia bilang gini, Bu, Ibu tetap jalan aja. Kalau disuruh ngitung lagi nggak apa-apa. Itu saya kok yang ACC. Saya kan kaprodinya. Jadi saya mau beliau nggak setuju pun nggak apa-apa. Untungnya Pak kaprodinya promotor saya sekarang. bisa Iya kan? Ada yang nge-backup. Kalau nggak mah habis kita dibantai. bisa diminta 15 juta Astaga. Ya, oke Pak. pamit ibu Ya, makasih. kata terbukanya Iya, kalau bisa. filmnya begitu Sama. buat cateringnya Ya kalau bisa patungan bertiga dah. amal tetap begini Apa Bapak kamu rencana? Rencana. Bapak tertutup udah ya? besok selesai Oh tertutup. Oh iya, baru selesai. Selesai. Jam? saya pesan satu Oh siang. Sama siapa lagi Pak? itu lagi orang itu Oh iya orang cuma itu. nonton satu doang Oh jadi 5 profesor. saya kan nanti kita diskusi dulu sebelum tertutup Hmm. soal antisipasi pertanyaan-pertanyaan Iya, iya sih. Kemarin kalau promotor saya ngomong gini, nanti menghadap saya dulu ya. Pokoknya kita diskusi, kita apa, pertanyaan-pertanyaannya apa aja. Kasih tahu. PPT-nya nggak sih pinta tentang untuk saya pinta PPT-nya Kalau kemarin siapa yang nggak diminta? Oh tutup doang ya? dikirim aja dikirim saya sampai kirim Prof ini PPT sudah kirim tapi dikasih tahu jangan dikurang jangan terlalu banyak saya gitu belum bisa belum bilang ini belum ini punya catatan kecil ayo kita jadi kita jadi kayak gambar Iya. jadi catatan gambar pak gitu jadi tapi kali ini Semangat Pak. Yuk Pak Ade. udah punya itu format BAP-nya Nggak ada. Punten ya Pak. harus ada BAP jadi penguntan harus dibikin BAP sama metriknya Iya metrik catatannya itu. Tapi saya hampir sama semuanya. begini bu pas perbaikan sesuai arahan sesuai Oh gitu arahan. doang ya Ini udah begitu siap-siap. doang. Ininya tuh ya sesuai yang di catatan ini Iya dah, Nah, saya minta Pak. pas saya kasih ke Punten ya, kasih Pak. Ya. Punya itu enggak form yang pengganti dosen. Menjadi dosen. Bentar saya. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Buat teman-teman, kita masih ada waktu 10 menit lagi ya untuk menyiapkan satu ayat firman Tuhan dan juga maknanya. Tadi saya sudah sampaikan ke Dion ya, yang baru Iya, sampai ke Jimit ini, Frisilia dan Rafael. Boleh nanti disampaikan Dion ya. Mungkin teman-teman ada yang tertinggal tadi, boleh disampaikan ulang ya. Oke, iya Boy. presentasi ya. Iya, coba bisa diulang lagi Dion. Boleh disampaikan ke teman yang lainnya ya. Iya.
Baik teman-teman yang baru bergabung, selamat pagi semua, Shalom. Sebelumnya mohon maaf menyampaikan yang sudah disampaikan oleh Ibu kita, dosen Cornelia, menyiapkan satu ayat Alkitab dan satu ayat Alkitab dan apa tujuan dari ayat tersebut nanti disampaikan di jam berikutnya. Pembahasan proyek. Dikasih waktu 15 menit dari Ibu. Sekian dari penyampaian saya. Terima kasih. Shalom. Ngeliatnya di mana ya, Say? Ya dulu kayak di grup Rodi deh. Ibu Fauzia pernah ngirim itunya, Filenya. Google formnya. Aduh, aku belum pernah ganti lagi, Say. Aku malah ngeliat dari sini file-file gini, emang nggak ada ya isinya file-file. Harusnya di ini, oh nggak ada. Eh, 9.20 berarti jam 10 ya, Bu? Bener ya? Iya. Sekarang di detik terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kita kalau tahu di negara lulus Saya bawa nggak beres. Amis-amis nih. dari kemarin ya, Bu? Hah? Dari kemarin lagi tahu. Iya, tahu? Maksudnya Berapa? Punya aku. Ada bang. Ini masalah. Oh, nggak apa-apa, Bu. Udah full. Di atas mana? Nggak apa-apa, Say. Udah full. Enggak di atas. Hotspot. enggak boleh ini handphone dan hotspot. Hah? Oh bisa mah masuknya. Iya. Masuk jam 11. Oh iya, ibu datangnya jam sekarang. Iya, kerajinan. Nah, Pak Ibu. Minta sama ini aja, Bu. Ini kamera. Bisa. Udah dapat. Udah dapat. Pernah ganti punya Bu Fazli. Hmm. Apa, Bu? Fokus selesai gitu. Ini bisa. Pakai tethering ya? Yang kabel itu. Iya. Itu original kayak gini. Ini tuh pilih yang rusak keyboard bawahnya. Mana pakai keyboard begini yang. Ini lumayan berat nih kan, Bu. Kayak gini waktu kecil. Lumayan pinggang sakit kalau terlalu ini.
Kayaknya sekarang ganti Bu. Nggak tahu, nggak kenal, bukan Neon lagi ya? udah bukan Sinara Neon lagi. Dulu kan OB-nya neon, sekarang ganti. Iya kayaknya bolang. Kemarin neon, sekarang bolang. Iya. Kan gimana kalau kita meninggalkan ruangan 2 minggu? Ih. Penghuninya udah bukan orang lagi ya. Aduh, ibu akses banget sih. Iya. Cuma tidak berani apa nih ke ibu nih. Jauh. Nih, kok. Scan. Cuma 16 kubus. Masuknya pertama, Bu. Cantik. Main. Iya, Bu. Semangat. Sejam ini kan ganti nomor. Itu nambah pendek 3 tuh. Itu bawa ini dulu jam. Ya, iya, sama-sama. Iya, waktunya 5 menit lagi ya. Atau Dion juga boleh memulai terlebih dahulu kalau sudah selesai. Silakan. Iya, Bu. Oke. Silakan, boleh. Baik, terima kasih waktunya. Suara saya terdengar ya, Bu? Iya, betul. Silakan. Iya, baik. Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan salah satu ayat firman Tuhan dari isi Alkitab yang terambil dari isi Alkitab Yosua pasal 1 ayat 8 menyampaikan firman Tuhan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Jadi Ibu, saya sampaikan dan teman-teman semua dari isi Alkitab tersebut mengajarkan kita atau menyampaikan secara material atau secara isi Alkitab menyampaikan bahwasanya kita sebagai umat Kristen atau manusia yang percaya dari isi Alkitab tersebut mengajarkan kita bahwasanya
isi Alkitab ini atau perintah dari Alkitab ini kita harus kita sebagai manusia hidup sesuai dengan perintah Tuhan, dan kita harus benar-benar untuk menjalani atau mentaati apa saja aturan dari Gak enak banget. firman Tuhan tersebut. Dan kedua, isi Alkitab tersebut, kita sebagai umat Kristen memberi kita untuk mencapai keberhasilan dan keberuntungan, di mana pada firman Tuhan membawa keberhasilan yang sejati dalam segala usaha atau tindakan. Jadi teman-teman semua atau ibu, firman Tuhan ini menyampaikan bahwasanya kita harus benar-benar untuk mengikuti aturan atau isi firman Tuhan yang sudah diajarkan dari Alkitab tersebut. Dan ketiga, isi Alkitab ini mengajarkan kita untuk membangun kekuatan dan keberanian, di mana isi dari Alkitab tersebut mengajari kita bahwasanya kita sebagai umat Kristen memperkuatkan dalam keimanan kita, di mana bagaimana cara kita untuk kuat dalam namanya atau dalam golongan keimanan, dan keberanian kita memberikan kita untuk percaya diri bahwasanya firman Tuhan yang sudah disampaikan, bahwa kita bisa untuk berani dan percaya diri bahwasanya kita bisa untuk menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan firman Tuhan menyampaikan di sini bahwasanya menjadikan firman dasar bagi kehidupan kita sebagai umat Kristen, di mana kita sebagai umat Kristen agar firman Tuhan tidak jauh dari dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam pikiran kita, baik dalam individu maupun secara umum. Jadi kesimpulan dari firman Tuhan tersebut adalah agar kita sebagai umat Tuhan bertindak atau benar-benar menjalankan atau mentaati apa aturan dari firman Tuhan yang sudah disampaikan. Jadi demikian dari saya, Bu. Kalau ada yang kurang atau kelemahan dari penyampaian saya, mohon dimaklumi. Terima kasih dan sekian. Shalom. Oke, shalom. Terima kasih banyak untuk kesaksiannya sudah diberikan. Luar biasa ya, tepuk tangan dulu dong buat saudara Dion yang sudah memberikan kesaksiannya, luar biasa ya. Oke, maaf ini saya menggunakan dua device ya, karena kadang di laptopnya suka ngedown sinyalnya. Ya, untuk Iya, Bu. saudara Dion boleh pilih salah satu temannya untuk membacakan tugas yang sudah saya berikan tadi. Boleh tunjuk. Ada Rafael, Evita, dan teman-teman yang lainnya, silakan. Dari teman dari Evita, Bu, dipersilakan. Oke, silakan. Terima kasih Dion. Oh ya, sambil menunggu teman-teman yang lain juga join, boleh dibuka kameranya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi untuk absensi diberitahukan bahwa minimal 100 menit yang harus diikuti ya. Iya, Bu, ya. Sikon ini. Silakan Rafael, Evita.
Dan teman-teman lainnya boleh dibuka kameranya dulu ya. Oke, terima kasih Saudara Rafael. Untuk yang lainnya? Halo, Evita. Oke, mungkin lagi di jalan. Iya, Bu. Untuk Rafael, apakah sudah siap atau masih belum? Masih belum, Bu. Aku masih nyiapin Oke, dulu. baik. Kita masih tunggu, nggak apa-apa, 15 menit ya. Oke, untuk Evita, boleh dibuka kameranya? Ya, Lagi silakan. sibuk kali, Bu. Ibu lagi sibuk kali, Bu, Ivita. Oh, oke. Sambil menunggu, boleh dong di-sharing jawabannya dari forum diskusi Dion. Itu seperti apa? Boleh di-sharing kan? Dibaca aja. Dibaca aja. Iya. Iya. Baik, Bu. Saya akan membacakan dari isi Alkitab atau ayat dari Yosua pasal 1 ayat 8, di mana firman Tuhan menyampaikan, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam." Nah, di sini, Bu, ayat 8, isi Alkitab tersebut menyampaikan yang pertama, tujuan firman Tuhan tersebut agar bertindak hati-hati atau yang disebut dengan ketaatan. Artinya, supaya seseorang atau kita sebagai umat Kristen hidup sesuai dengan perintah Tuhan dan tidak menyimpan isi Alkitab tersebut seenaknya saja, atau menyampaikan di sini menyimpan ke kanan atau ke kiri. Yang kedua, firman Tuhan tersebut mencapai keberhasilan dan keberuntungan. Di mana, Bu, artinya ketaatan pada firman Tuhan membawa keberhasilan sejati dalam segala usaha atau tindakan. Yang ketiga, membangun kekuatan dan keberanian, di mana kita sebagai umat Kristen merenungkan firman setiap saat, memberikan kekuatan atau mental yang dan spiritual, terutama dalam menghadapi tantangan hidup. Dan yang keempat, menjadikan firman dasar dalam hidup, yang artinya agar firman Tuhan tidak menjauh dari mulut dan selalu menjadi pegangan dalam berpikir serta bertindak. Itu saja, Bu. Sekian. Baik, luar biasa. Tepuk tangan ya. Terima kasih Bu. untuk Saudara Dion yang sudah memberikan pemahamannya ya di forum diskusi yang pertama. Oke, baik, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk memberikan kesaksiannya, ya. Ya tadi kan Dion sudah ya. Oke, coba kita ke Iya, Bu. materi kita dulu ya, teman-teman semuanya.
untuk teman-teman, sekali lagi, teman-teman diwajibkan mengikuti Vikon itu minimal 100 menit. Pertemuan pertama, pertemuan keempat, dan maaf, pertemuan ketujuh dan pertemuan ke-14. Oke? Iya, Bu. Ya. Apakah sudah terlihat? Oh ya, silakan. Sekarang sudah terlihat kan? Sudah, Bu. Oke, materi kita ini saya dapatkan dari Ristek Dikti, buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan agama Kristen. Ya, adapun hal-hal yang kami akan sampaikan ini berkaitan pentingnya para mahasiswa-mahasiswi memberikan dan mendapatkan penelusuran dari pengertian agama dari berbagai sudut pandang, bagaimana fenomena agama dalam sejarah manusia, fungsi agama dalam kehidupan manusia, dan juga teman-teman bisa membangun argumen tentang pengertian agama dan fungsinya. Jadi, diharapkan teman-teman bisa untuk mengimplementasikan dari definisi agama melalui pengalaman hidup dan juga dari pengalaman rohani masing-masing, seperti itu. Baik, saya akan coba bacakan dari bab pertama ya, teman-teman ya. Adapun Iya, Bu. dalam kehidupan kita umat Kristen ini pasti banyak hal-hal yang belum kita sadari kenapa sih kita harus memiliki iman seorang Kristen ya. Kenapa kita harus tetap taat kepada firman Tuhan ya. Nah, itu kita harus menelusuri ya, banyak kesaksian-kesaksian yang teman-teman dengar, teman-teman lihat, itu bukan hanya sekedar cerita, tetapi adalah bukti nyata bahwa kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan dan itu pun harus diperjuangkan. Bukan saja untuk menerima, tapi diperjuangkan. Oke, adapun bab 1 ini kita akan pelajari bagaimana agama dan fungsinya dalam kehidupan manusia. Fungsi agama dalam kehidupan manusia pertama yaitu agama memberikan kedamaian mental. Ya, kalau kita lagi galau, lagi punya masalah, lagi merasa kecewa, rasa takut dan lain sebagainya, hal apa yang teman-teman lakukan? Coba, saya mau tanya dulu nih. Kenapa ya agama disebutkan bisa memberikan kedamaian mental? Karena ya, siapa yang mau sampaikan? Karena melalui doa teman-teman bisa lebih mendapatkan kedamaian. Betul nggak sih teman-teman? Betul, Bu. Benar ya? Oke, betul. Jadi kita sepakat ya bahwa agama ini bisa memberikan kedamaian mental, mental peace, dan bisa menanamkan kebajikan-kebajikan sosial. Saling membantu satu sama lain ya, merasa tidak sendiri ya. Walaupun mungkin nanti di kelas teman-teman Kristen hanya sendiri, tapi di dalam suatu ibadah gereja kalian akan bertemu saudara-saudara seiman yang saling akan membantu, memberikan motivasi ya, dan pastinya keteguhan iman yang lebih baik lagi. Yang ketiga, agama bisa meningkatkan solidaritas sosial juga. Ya, karena kita bukan hanya membantu yang satu iman saja, harusnya bisa membantu dari berbagai umat manusia tanpa memandang agama dan suku lainnya. Ya, itu yang disebut dengan solidaritas sosial. Jadi tidak memandang kamu asal di mana, kamu gereja di mana. Wah, kalau nggak gereja satu sama saya nggak bantu deh. Jangan seperti itu ya.
harus Iya, saling Bu. solid. Arti solid itu apa? Teguh, bersatu, ya. Berbeda-beda tapi kita satu, Bhinneka Tunggal Ika. Kembali lagi kepada dasar kita Pancasila. sebagai negara Dasar. Indonesia, ya, yang saling menghormati, saling menghargai, saling memberikan kepedulian satu sama lain. Yang keempat, agama adalah agen sosialisasi dan pengendali sosial, ya. Karena kalau kita tidak memiliki aturan dalam suatu gereja ataupun suatu pemerintah atau organisasi, itu akan berjalan tidak baik kalau tidak ada aturan. Tapi kalau ada aturan, adanya sikap kita mengikuti aturan, pasti akan tertib, akan berjalan sesuai dengan harapan dari awal, ya. Jadi kenapa teman-teman kita harus mengikuti aturan? Karena ada hal-hal yang penting kita harus jaga. Ya, contohnya teman-teman sebagai mahasiswa-mahasiswi, ya. Nanti masuk ke kampus tidak boleh menggunakan sendal. Diikutin atau tidak kira-kira? Diikutin, Bu. Tapi kan lebih nyaman pakai sendal misalnya. Nggak bisa nggak dibolehin pakai sandal, Bu. Harusnya sepatu. Ya, Biar terima kelihatan kasih. rapi. Ya, betul. Itu hal yang sederhana ya. Iya, Kenapa Bu. itu harus dilakukan? Karena memang sudah ada aturannya. Mahasiswa-mahasiswi berpakaian sopan, rapi, tidak boleh menggunakan sendal, jepit, ya. Kenapa? Karena di luar sana, di masyarakat, taunya kalian, teman-teman semua sedang mengikuti perkuliahan. Jadi, mereka menilai bahwa teman-teman harusnya lebih memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Harus memberikan sesuatu yang positif bagi masyarakat. Ya, kan masuk ke dalam gerbang, keluar dari gerbang, masyarakat tahunya kalian adalah mahasiswa-mahasiswi yang sedang menimba ilmu di perguruan tinggi. Seperti itu. Ya. Bagus sekali Iya. jawabannya Saudara Dion ya. Jadi intinya teman-teman, dalam suatu organisasi, contohnya perguruan tinggi, itu penting sekali teman-teman mengikuti aturan yang sudah ada. Ya. Jadi jangan mau ya udahlah sesuka hati saya aja. Saya maunya pakaian ini, saya mau pakai yang ini. Rambut saya mau diwarnai warna hijau, kuning, ungu. Jangan gitu juga, ya. Karena Iya, kita Bu. sudah memiliki sesuatu yang harus diikuti, aturan-aturan yang harus diikuti. Nah, khususnya nih yang baru saja join ya. Ini sinyalnya ya, Priscilia, ada Dion, ada Raffles, terus teman-teman lainnya perempuan dan laki-laki, rambut itu tidak boleh diwarnain yang selain warna hitam, warna gelap saja. Jangan kaget nanti ada yang menegur dosen, kenapa rambut kamu pirang? Ya, di sini memang aturannya kita harus menjaga penampilan dan sikap. Jadi mohon dengan sangat diikuti. Yang kelima, agama dapat meningkatkan kesejahteraan. Ya, kita kan pasti sebagai umatnya kalau datang ke gereja itu mintanya apa? Selain kesehatan, Tuhan berikanlah rezeki, berikanlah makanan kami yang secukupnya, berikanlah keluarga saya kesejahteraan, berikan saya damai sejahtera. Ya, betul nggak teman-teman? Betul, Bu. Ya, apa teman-teman ke gerejanya mintanya hal yang tidak baik? Jangan, ya. Ya, Iya, pasti Bu. ada hal-hal kebaikan yang selalu ingin disampaikan, harapan-harapan yang ingin diwujudkan. Ada hal yang teman-teman penting ketahui bahwa doa itu kan selalu dijawab oleh Tuhan. Ya, kan tiga ya. Tiga hal yang Tuhan pasti akan jawab. Jawabannya apa biasanya? Ada yang tahu? Apa, Bu? Ya, misalnya saya berdoa, Tuhan, saya mau punya mobil Ferrari yang keluaran terbaru, yang keren, yang bagus. Ya, ini contoh, ya. Iya, contoh. Iya. Walaupun ini doanya Dion kayaknya ya. Ya, misalnya ya, saya mau pengen punya mobil mewah. Tuhan bilang, tidak, gitu.
Kenapa? Bisa jadi nanti saya belum bisa nyetir mobil, mobil biasa aja belum bisa, apalagi mobil keren. Yang ada saya kecelakaan, saya bisa, maaf, saya nabrak orang gitu. Saya bahaya. Betul nggak, teman-teman? Betul, Bu. Iya, terus masuk ke kampus ini yang ada saya dijulitin. Ini dosen biasa, dari mana nih uangnya bisa beli Ferrari? Gimana itu? Akan jadi sesuatu Pertanyaan. pertanyaan ya. Gimana caranya nih? Gajinya nggak seberapa kok dapat Ya. Ferrari ya. Ada lagi hal. Jadi sebenarnya kita berdoa itu pasti dijawab. Cuma tiga kemungkinan ya untuk kebaikan kita, tidak untuk kebaikan kita juga, atau tunggu, tunggu, ya. Jadi teman-teman bersabarlah, berdoalah terus-terusan, memohon kepada Tuhan, ya, sampai doa ini diwujudkan. Sampai doa ini memang kalian sudah tahu, oke, baik, berarti Tuhan mentidakkan. Oh, Tuhan menunda apa yang saya harapkan. Karena apa? Demi kebaikan kita juga, betul nggak? Iya, Bu. Iya, coba kalau semuanya diwujudkan. Tuhan, saya mau jadi orang kaya. Semua umat manusia diberi jadi orang kaya. Semua tidak pernah kekurangan secara harta. Saya yakin 100% manusia tidak ada yang mau bekerja. Semua manusia di dunia ini nggak ada yang mau membantu satu sama lain. Orang semua sudah tercukupkan. Semua manusia tidak perlu namanya memberikan sesuatu kepada orang, semua sudah orang kaya. Nggak usah lagi mana itu yang kita bisa bantu. Orang semua ada kok. Ya. Jadi teman-teman pun sebagai umat manusia, kita semua harus menyadari bahwa kenapa Tuhan menempatkan orang-orang yang belum seberuntung kalian yang bisa kuliah, yang baru masuk cuman SD tapi putus sekolah, tidak bisa sekolah karena biaya dan lain sebagainya. Ya, teman-teman harus mewujudkan rasa syukur itu dengan tindakan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan teman-teman yang belum beruntung. Betul nggak? Iya, Ya, Bu. membantu orang-orang yang mohon maaf secara finansial mereka keterbatasan ya. Misalnya ada orang yang nggak bisa makan di pinggir jalan, kalian punya ada 2 roti, minimal kasih 1 roti buat mereka ya. Atau Iya. misalkan ada orang yang butuh bantuan lagi udah usia ya, mau nyebrang, kalian masih muda, bantulah mereka untuk menyeberang. Ya mungkin hal sederhana, tapi itu akan menjadi suatu kebaikan dan juga pertolongan yang dibutuhkan tanpa harus orang itu meminta, ya, tanpa orang itu harus meminta. Ya nggak mungkin juga kalian ngelihat kakek-kakek atau nenek-nenek mau nyebrang terus kalian udah biarin aja dia nyebrang sendiri. Coba kalau orang tua kita dibuat seperti itu, kasihan kan? Iya, Bu. Iya, makanya Pasti kasihan lah. teman-teman Ya. semua, kita harus kembali kepada kepekaan dan sesuatu bahwa manusia itu tidak mungkin bisa hidup sendiri. Kita pasti akan dibantu orang lain lagi dengan cerita-cerita ataupun pengalaman yang berbeda. Ya, ingat kita umat Kristen itu ya pasti ada hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Apa yang kita tanamkan untuk orang lain itu akan kita berikan, kita akan dapatkan mungkin dengan orang lain, dengan orang yang mungkin belum pernah kita jumpai sebelumnya. Gitu. Halo, Shalom Evita. Ya, dari tadi Dion panggil-panggil kamu tahu ya. Dion bilang, Evita, halo Evita, gitu. Betul ya Dion ya, malu-malu ya. Eh, Oke, ya ini kenapa ditutup kamera lagi Evita nih? Halo, dibuka dong kameranya, jangan saya sendirian di sini. Rafael udah buka kamera padahal lagi kerja tuh. Maaf ya nih Rafael ya. Tetap semangat ya. Oke, tetap semangat. Evita tadi kita sudah saling
sharing dan dengarkan ya pengalaman rohani dari saudara Dion, kesaksian yang sudah diberikan. Avita sudah mengerjakan tadi ya, 15 menit sudah tadi. Boleh di-sharing, boleh dibaca apa yang menjadi kesaksian hidup dari Evita dan jawaban dari forum diskusi pertemuan pertama yang kamu buat. Silakan. Suara saya terdengar jelas kah, Evita? Dengar, Bu. Iya, ayo. Halo Vita, dipersilakan. Iya, sekali lagi, Iya, Evita, suara sekali saya lagi, terdengar. Evita, suara saya terdengar. Halo, Halo, suara Ibu terdengar jelas suara kah? Ibu terdengar jelas Atau kah? terputus Atau suara? Halo, terputus ini? halo, 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 shalom. shalom. Ini sinyalnya Ini kayaknya ya, sinyalnya kayaknya dari ya, tadi dari tadi keluar masuk. keluar masuk. Mungkin kali Bu, dia lagi udah keluar juga dia. Udah keluar lagi Di dia. sana gimana? Masih hujan kah? Dia tahu. Dion Di sana masih hujan? Masih gerimis, Bu. Di Di sana masih hujan kah? Iya, masih hujan, Bu. Gerimis. Oke, baik. Kalau belum ada jawabannya, jawabannya, mungkin Rafael apakah sudah bisa di-sharingkan? Oke, terima kasih. Silakan, Rafael, waktu dan kesempatan dipersilakan. Oke, shalom teman-teman semuanya. Perkenalkan, Halo. aku Rafael. Di sini aku mau sharing di mana aku mendapatkan ayat itu di Ibrani 13 ayat 5 yang berbunyi, janganlah Mohon maaf, suaranya apakah terdengar, teman-teman? Cukup jelas Terdengar, ya? Bu. Dengar. Oke, kedengaran ya. Aku lanjut ya. Jadi di sini aku dapat ayat itu di Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku selalu akan melindungi engkau. Di sini aku mendapatkan ayat ini di mana tentang kesaksian hidup aku beberapa tahun lalu yang dimana aku benar-benar hidup itu untuk mencari uang, dan di awal tahun ini Tuhan tegur aku karena di beberapa tahun lalu aku benar-benar fokus hanya mencari uang dari pagi sampai malam. Aku bekerja hingga lupa waktu
kerja, pulang kerja capek, tidur, dan aku benar-benar enggak yang berdoa sama Tuhan, bersekutu sama Tuhan, meminta pertolongan daripadanya. Jadi aku benar-benar kayak um, meninggalkan Tuhan 100% dalam hidupku. Bahkan di saat kehidupanku yang dulu pun aku sampai meninggalkan pelayananku di gereja. Jadi aku benar-benar putus sama Tuhan kontak. Dan di awal 2026 ini aku mendapatkan ayat tersebut di mana Tuhan menegur aku kalau hidupku tuh udah terlalu jauh, kalau hidupku tuh udah terlalu apa ya, um, terlalu jatuh dalam dosa mungkin bisa disebut kayak gitu. Dan aku mendapatkan ayat ini dan sekarang pun puji Tuhan, uh, aku memohon ampun, aku bertobat akan diriku sendiri di mana untuk tahun ini sampai pun ke depannya aku akan terus bersekutu sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, mendekat kepadanya seperti itu sih. Jadi semoga teman-teman juga terberkati dengan ayat di Ibrani 13 ayat 5 ini ya. Dan yang poin paling pentingnya jangan sampai kita mendoakan Tuhan akan uang, karena Tuhan pun berbicara kepada kita, musuh terberat kita ataupun lawan terberat kita bukan iblis tetapi uang gitu loh, dimana di saat ini banyak manusia yang lebih mementingkan uang gitu loh daripada Tuhan. Mereka yang malah untuk mencari uang dan tidak pernah bersekutu ataupun berdoa gitu sih. Itu aja Ibu dari aku. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, tepuk tangan dong buat saudara kita Rafael yang sudah memberikan kesaksian yang luar biasa ya. Jadi jangan pernah mengandalkan dengan kekuatan kita sendiri atau kekayaan kita yang mungkin dikatakan hanya sementara ya. Apa Iya, yang Tuhan berikan, contoh kekayaan, terus juga apa yang kita gunakan, itu kan hanya sementara. Kita harus pergunakan dengan bijak, jangan sampai lupa dengan Tuhan. Seperti itu. Oke, terima kasih sekali. Rafael sangat memberkati ya. Kesaksian Rafael dan juga Dion. Luar biasa. Ini yang perempuannya belum ada nih suaranya nih. lagi pada sibuk kali Bu. Oh ya, Rafael tunjuk siapa ini? Aku tunjuk Putri Marsaulina. Iya, baik silakan. Halo, Putri ya tadi ya ditunjuk ya. Oke, sebelum ke Putri, Evita yang sudah join lagi silakan ya untuk memberikan kesaksian firman Tuhan satu ayat dan
apa yang menjadi pengalaman rohani dari ayat tersebut? Silakan. Ya, teman-teman, sekali lagi saya ingatkan yang belum tuliskan nama lengkap dan NIM dan juga reguler boleh di ruang chat ya. Di ruang chat ini kalian bisa tinggalkan nama lengkap, nama lengkap, lalu ada NIM-nya, jurusan, dan reguler apa. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi yang saya minta adalah teman-teman yang sudah memberikan kesaksian tadi, tinggalkan nama lengkap, NIM, jurusan, dan reguler apa. Yang belum nggak boleh, berarti belum mengikuti Vicon secara menyeluruh. Ya, yang tadi berarti Dion dan Rafael saja, yang lainnya belum. Di grup ya Bu, di share. Di sini Kak, di ruang chat ini. Oh iya ya. Ya, karena pertemuan kita ini direkam ya, Iya direkam Bu. dan akan diberikan kepada dosen agama, sorry ke kampus, ke pihak Iya Bu. LK-nya. Ya, Evita, boleh dibuka mikrofonnya dan kameranya.
Ya, karena tidak menjawab panggilan dari ibu, ibu tidak memberikan nilai ya untuk pertemuan ini kepada Evita. Selanjutnya kepada saudari Kamael. Boleh? Ini siapa ya? Camel. Camel. Mana ini Camel? Kamela, Deborah, boleh dibuka mikrofonnya. Halo. Hai, hai. Jangan pura-pura nggak denger ya, teman-teman. Mohon maaf. Kalau tidak membuka kamera, saya anggap tidak hadir dalam Vicon ini. Ya, sekali lagi, kalau tidak membuka kamera di pertemuan Vicon ini, saya anggap tidak hadir. Oke, ayo dibuka kameranya. Ini saya menggunakan dua device karena laptop saya untuk buka kamera agak susah ya, jadi saya menggunakan handphone. Oke. Baik, Ibu, izinkan saya untuk bertanya. Iya, silakan untuk Deborah, masih di ruang kelas ya ini. Mohon maaf Ibu, kenapa tidak terdengar? Masih di ruang kelas, tapi mata kuliahnya mata kuliah saya. Untuk mata kuliah, saya mata kuliah agama Ibu untuk hari ini. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Berarti Anda bisa online kan? Betul Ibu. Oke, boleh dong buat kesaksiannya dalam hidupnya apa yang kira-kira memberikan eh, sesuatu yang positif ya. Boleh disampaikan? Baik Ibu, selama kehidupan saya selalu bersyukur kalau misalkan Tuhan selalu beri saya kesehatan serta keselamatan kepada keluarga saya. Dan kebetulan untuk kemarin keluarga saya baru mendapat musibah bahwa saya punya toko, mama saya punya toko, dan toko mama saya itu ada dimaling untuk barang-barangnya beberapa, akan tetapi saya berusaha menguatkan mama saya akan hal tersebut, dan mama saya juga berdoa agar em, bencana tersebut menjadi pelajaran untuk kehidupannya untuk selanjutnya seperti apa, bahwa memang sudah sering diingatkan untuk seperti apa ke depan keamanannya untuk warungnya, akan tetapi mama saya acuh tak acuh akan hal tersebut, sehingga untuk hal tersebut dijadikan pelajaran bagi mama saya, dan dan untuk mama saya sendiri pun memaafkan bagi orang yang memang sudah maling tersebut. Mama saya mengikhlaskan barang-barang yang memang sudah diambil oleh orang tersebut, dan saya belajar dari hal tersebut bahwa memang di kehidupan ini memang harus saling memaafkan, dan Tuhan pun mengajarkan bahwa kita tidak boleh mempunyai musuh ataupun berantem dengan orang lain. Seperti itu Ibu dari saya. Terima kasih. Baik, berikan applause dan tanda love ya kepada saudari kita Deborah Kamayola.
Terima kasih untuk kesaksian yang luar biasa ya. Tetap sabar di dalam semua cobaan yang mungkin dikatakan sedang diuji kesabarannya ya, dan untuk mengampuni orang yang sudah buat salah sama kita. Terima kasih. Yang baru saja join, selamat datang di kelas saya Vicon selama durasi 100 menit. Tadi kita sudah mulai kurang lebih hampir 1 jam lebih ya. Kita sudah melakukan Gmeet ini hampir lebih dari 1 jam. Tadi pertama diberikan oleh Dion kesaksian yang sudah diberikan, Rafael yang kedua, terus yang ketiga Deborah, dan selanjutnya silakan waktunya karena saya hampir sampai jam 10 saja ya, jam 10 pagi ini. Silakan satu orang lagi yang mau kesaksian, silakan. Baik Bu, saya mau menyaksikan kesaksian saya. Jadi kesaksian saya selama saya di perantauan ini, saya mempunyai pengalaman yang cukup luar biasa ketika diri saya dari kampung yang tidak mengenal apa-apa. Setelah saya sampai di sini, saya bisa mengenal teman-teman atau pengalaman baru dari orang-orang yang ingin berinteraksi dengan saya. Jadi kesaksian saya dengan kebaikan tersebut saya bisa membentuk pribadi saya bisa melihat mana yang lebih baik lagi untuk saya perbuat ke depannya. Jadi dalam kesaksian ini saya bersyukur kepada Tuhan telah mempertemukan saya kepada orang-orang yang bisa membentuk saya dan bisa mengenal pribadi saya dan bisa membuat diri saya lebih dekat lagi terhadap dia. Jadi itu saja kesaksian dari saya, Bu. Enggak sih, aman. Masih jam 11. Aku naik dulu deh, gantian. Ya, baik. Masih ada lagi satu orang yang bisa memberikan statement. Ditunggu ya untuk teman-teman absensinya di ruang chat ini ya.
udah aman semalam akhirnya Jerman sama itu kan bercanda kali dia bercanda sih ini ya ini apa yang bulat apa yang tipis gitu itu kalau jadi nggak gampang dia udah sementara oh iya iya tapi datang tapi kelihatan kalau bilang ya ngajar kan oh dari kapan sekarang oh pas kesini bareng saya juga ngajar cuma jam gimana masih kelas kapan lagi bawah nih gue gue lagi orang gue kebalik-balik dong semalam gue pikir tak 335 berarti di sana ya pojok ya. 335. Lu kan lantai berapa tadi kan? oh iya udah Basah udah basah. iya Ibu. Masa sih? Wih, apa tuh? ABC, BCA. Ya, Bu. Sambil ini. Punten, maaf. Sambil ngetik di sini Sambil gratis. langsung revisi kok. Saking nggak mau ketinggalan waktu. Semangat, Pak. Sehat, Pak. Punten. Lagi bikin soal atau lagi kuliah? Oh iya, Bapak tahu aja. Soal 4 mata kuliah, bikin 4 soal kan jadinya. Itu megang berapa? Cuma 2. Ya, bikin dulu. 2 tipe. Iya. Makanya sambil buat nih, Pak. Ya, Pak. Deborah. Sorry ya, ini saya juga Shalom juga. Makasih ya. Jadi nggak enak nih saya nih. Saya juga ngajar selain agama kan ada mata kuliah lain. Makanya saya bilang kan sampai jam 10. Ini sinyalnya tiba-tiba mati tadi. Hah? Parah banget ya. Oke, udah masuk WA group kan? Heeh. Heeh. Oh, mentari belum ada. Nggak apa-apa, kasih tahu nama kamu apa, NIM, sama reguler. Nanti lihat saya lapor ke ketiga. Ya? Kasih banyak Deborah, God bless you. Desi. Ya.
Pak, 335 di sana ya? Gedung E? Oke, siap. Makasih. Ya, ya. Halo. Oke, shalom semuanya. Mohon maaf ya, tadi terputus karena saya tadi lagi di lantai 3, jadi memang sinyalnya kurang bagus. Masih adakah teman-teman yang mau bersaksi dalam kehidupan saudara sampaikan? Silakan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, masih ada di luar atau sudah semua? Oh, mau pakai infocus atau bagaimana? Ada ketua kelasnya? Kalau di cowok boleh minta tolong. Mau pinjam infocus ya? Kerong prodi ya? Yang tahu aja siapa temenin. Ya, boleh. Ya, teman-teman, apakah sudah semuanya? Oh iya, absensinya ada di ya. Nanti scan ke saya ya. Boleh hari ini? Ini ya. Yang paling bawah. Yang ada staffnya, minta aja kasih tunjuk ke kartu dosen saya. Gitu. Ya. Ada tadi yang cowok yang bawa. Oke, makasih. Iya, boleh. Silakan. Cek, cek, cek.
Sambil menunggu saya absensi presensi dulu ya, teman-teman ya. Saudara Ahmad Uisilporni ada? Ada tapi ya. Adrian Saputra, Ayla Agnesia, Akasia, yang tadi di luar ya. Oke. Alvin Andrianto ada? Ari Adrianto, Ari nggak ada? Ari itu nggak ada info atau bagaimana? Oh, dari pagi ya, Ari tidak ada. Ari, Arif nggak ada ya, Arif ya? Oke. Aulia Silva, Ayu Sulastri, Cesar, Dian Nur Fauzia, nggak ada. Priscilla, oke, Haswa, Lula, Muhammad Akil, nggak masuk ya. Muhammad Febrian, ya. Najwa Fadila, izin, nggak masuk, kenapa? Boleh tahu? Oh ya, kita sepakati ya, kalau yang tidak masuk itu misalnya ada sakit atau izin, kalaupun izin boleh minta surat keterangan dari kantor, contohnya lagi gathering ke luar kota ya, atau penugasan teman-teman buat pameran, buka stand misalnya, minta suratnya aja keterangan gitu ya. Terus kalau sakit, ya misalnya kalau sakit sariawan mah kan nggak mungkin juga ya dibilang sakit ya. Bu, saya sakit apa nak? Sariawan, ya ampun ya. Semalam aja saya demam, saya masih tetap ngajar ya. Yang penting kalau saya ya, yang penting saya masih bisa jalan dan eh, istilahnya masih bisa kita untuk berbicara masih bisa lah, gitu. Jangan dibuat manja sih Kak, gitu. Masih muda kalian masalahnya. Khawatirnya nanti makin ke sana antibodinya masih kurang. Ya. Makanya kalau di sini sih saya udah percaya ini orang hebat dan orang sehat semuanya. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua ya. Kalau di sini ya dari subuh angin badai, hujan terus, bener nggak? Saya aja basah. Sebenarnya saya pakai blazer warna coklat itu kesini aja udah basah. Ada tetap aja pakai jas hujan tembus aja ya. Dari basah sampai kering. Ya. Masuk ke kelas udah kering. Oke, lanjut ya. Sampai ke tadi Najwa ya. Najwa mana? Ini ada 2 nih Najwa. Bentar ya. Ini tadi Najwa Fadila ya. Yang izin tadi siapa? Ya, izin ya. Tapi karena tidak ada surat keterangannya, mohon maaf saya belum bisa katakan hadir karena belum ada surat keterangannya ya. Najwa Cahya. Oke, ini hadir. Nur Alia. Oke. Panji Firmansa. Enggak ada keterangan. Oke. Rais Saka. Ya. Rio Nugroho. Oh, ini 3 orang sampai sekaligus. Rizka. Ya. Rifan. Ada suratnya, Kak? Boleh saya lihat? Riyani. Salsa. Oh ya. Oh ya, Rifan ya. Riani, Salsa, Tita.
Wildan, Wildan, Wildan Hilwani, Zahra, Zahra, jangan lupa sama nama ya. Zahra, Zahra Kansa, ya. Karena biasanya ada nama lengkap tapi nama panggilannya siapa gitu ya. Misalkan Zahra Kansa nama panggilannya Usi, ya kan agak jauh ya. Baik, dari total 28 mahasiswa yang hadir 23, yang 5-nya saya anggap tidak hadir tanpa ada keterangan. Cuma satu tadi ada surat keterangan dokter saya anggap hadir karena ada surat dokter beserta obatnya tadi ditunjukkan ya. Ya lebih baik sih betul betul. Karena ada sekarang fenomena tinggal beli surat keterangan sakit. Baik itu di puskesmas maupun di klinik. Betul atau betul? Oh, jawab betul berarti udah pernah ya. Bu, tolong Bu, saya sebenarnya pusing kepala pas diperiksa dokternya, Anda nggak kenapa-napa, baik-baik saja gitu ya. Tapi saya udah terlanjur nggak masuk Bu, biar nggak dipotong gaji. Tolong Bu, berapa? 20.000 nggak apa-apa Bu, dibanding saya dipotong gajinya. Tapi di sini nggak, bukan di sini, di kelas lain. Ya, di kelas lain ya. Oke, baik. Untuk hari ini kita pertemuan pertama mikroekonomi, betul ya? Nah, saya sudah kita sepakat bukan saya ya, tapi kita bersama. Ya. Ini ada kontrak kerja yang memang kita sepakati. Ya. Di sini dijelaskan bahwa ada persentase dari kehadiran yang wajib dipenuhi, yaitu kehadiran 10%, tugasnya 20%, UTS-nya 30%, UAS-nya 40%. Ya, memang betul. Ya. Jadi untuk bobot nilai, teman-teman jangan sampai kok saya untuk nilainya saya kepada buat dengan rapi dan bisa ya, karena tidak diperbolehkan
hari misalnya baru musim hujan juga pernah di sini ya kebetulan saya baru selesai sidang hasil serta saya jadi teman-teman yang melihat terus teman kuliah ada lagi langsung dia dokter dia tidak di sini itu kalau memang negara-negara dunia ya adanya universitas yang paling nasional seumur sebelum ke umpang itu teman-teman saya dengan Anda sedang bertarung bertanding di universitas jadi itu ya ada yang bisa berhasil melewati segala ujian itu ada juga tujuan kuliah ini ya dan mau jadi apa itu sudah ada bayangan sudah ada bayangan cuma saya belum berubah habis hari ini mau jadi karyawan besok mau jadi karyawan betul betul ya sebenarnya sih yang kalian harapkan itu baik pertanyaannya sudah mulai kalian melakukan contohnya di sini Bapak yang berharap menjadi CEO saya ya berarti orang yang tadi menjadi CEO buat mencairkan suasana yang dingin di luar sana ya oke jadi perkenalkan nama saya di luar media dan kali bersama teman saya dengan Wamel asal L dan ganti Anda bermain bola ya tahu artinya itu bang tendangan sudah sampai ada tendangan sudah saya ya makanya dan saya senang disebut dengan Wamel karena boleh searching di Google saya sangat bangga sekali jadi ada yang disebut Cornell University jadi selama ini saya adalah seorang perempuan iya sebenarnya saya berharapnya minimal waktu saya yang lulus jadi CEO amin ya kan doakan juga kalian lulus jadi CEO ya kalau kamu bukan jadi CEO masalah nggak ya jadi CEO baik teman-teman saya tinggal dengan Word
Ya, silakan. Bentar ya. Iya, Shalom semuanya, terima kasih yang sudah hadir di pertemuan kita ini. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur anugerah yang kau berikan di pagi hari ini. Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir di pagi hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga untuk pertemuan kami yang mungkin dan keterbatasan sinyal dan lainnya. Tuhan, kiranya kau berkati setiap para mahasiswa yang sudah hadir maupun yang belum hadir. Kiranya pertemuan berikutnya kami bisa boleh berkumpul kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih semua. God bless you. Thank you.